Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita di sebuah taman-taman surga. Ini mana orang-orang yang Allah mudahkan berkumpul di taman-taman surga adalah orang-orang yang memang Allah pilih dari sekian mungkin jamaah juta ataupun mungkin bahkan lebih dari itu. Tapi jamaah orang-orang yang Allah gerakkan kakinya, Allah gerakkan apa jamaah kecintaannya, keinginannya agar selalu menghadiri majelis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Apalagi di malam hari ini, malam 1 sudah Muharram ya, saya. Ya. Karena kalau bulan apa Muharram atau bulan-bulan Hijriyah itu masuknya tanggal maksudnya jam berapa? Maghrib. Kalau tahun Masehi jam 12. Ini sudah mulai jam, sudah bergantian. Ya. Sehingga jamaah sekalian, tema kita di kesempatan malam hari ini insyaallah sedikit akan membahas terkait tentang amalan-amalan ya istimewa di bulan Muharram. Agar sekali lagi jemaah jangan sampai di bulan istimewa ini justru kita malah berbuat apa? Maksiat. Kenapa? Karena nggak tahu ya, amalan apa yang ya, dianjurkan untuk diamalkan. Karena ya masalah karena kejahilan tersebut, karena orang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Ya. Antum saksikannya atau bahkan mungkin pernah mendengar ya, ketika masuk 1 Muharram yang terjadi apa? Orang melakukan amalan aneh-aneh. Dan tujuan mereka apa? Tujuan mereka memang baik, cuma karena tidak dibangun di atas dasar ilmu yang terjadi apa? Kebalikannya. Niat baik menjadi keburukan. Maka ingat jamaah, al-ilmu qabdal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Ini penting. Jamaah sekalian, Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya iddatas syuhur, bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah Jalla wa Ala menciptakan langit dan bumi. Jadi ingat, bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dan ini tercatat di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu ketika Allah Jalla wa Ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Ya. Jamaah sekalian, kenapa disebut dengan bulan haram? Apa karena bulan ini bulan buruk? Karena haram ya, Mas. Allah alam sebagian mengatakan disebut dengan bulan haram karena apa? Karena ada amalan-amalan yang diharamkan dilakukan di bulan tersebut. Contohnya apa? Peperangan itu nggak boleh. Tidak boleh dilakukan di bulan-bulan haram. Ya, tapi bukan berarti kemudian bulan tersebut bulan yang buruk, bukan. Saking sucinya maka diistimewakan dari bulan-bulan yang lain. Ya. Seperti contohnya tanah haram. Kenapa disebut tanah haram jemaah? Karena memang ada
amalan-amalan atau ada perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan dilakukan di tanah haram, sedangkan di tanah yang lain diperbolehkan. Contohnya apa? Berburu misalkan. Berburu di tanah haram nggak boleh. Tapi kalau di luar tanah haram boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Ini di antara sebab dan alasannya seperti itu, cuman. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Wa qatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik kafah, secara keseluruhan. Sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya ma'iyatul khasah. Allah akan menjaga, Allah akan melindungi, Allah akan menolong. Karena ma'iyah itu dua ya. Ada ma'iyatun amah. Ya. Apa aja ma'iyatun amah? Ma'iyatun amah itu artinya Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mendengar. Sehingga jamaah sekalian, ikhwanu wa akhwati fillah, ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dari bulan-bulan Hijriah ada 4 bulan yang sangat istimewa yang disebut dengan bulan-bulan haram. Dan jamaah 4 bulan ini, ya, yang pertama bulan apa? Bulan haram itu ada 4-nya. Bulan haram itu ada 4. Di antaranya pertama apa? Bulan haram. Jelas Muharram dulu ya. Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dan ini termasuk bulan-bulan haram. Wa min a'zami hadhil ashhur syahrullahil muharram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan istimewa. Dari 4 yang istimewa ini jamaah, yang lebih istimewa apa? Lebih istimewa adalah bulan Muharramnya. Ingat dari bulan-bulan Muharram ya, ingat dari bulan-bulan Muharram. Ya. Bahwa mabda'ul 'am, yang dimana bulan Muharram adalah ya, permulaan apa? Tahun. Itu pula jamaah, waktu jamaah haji mulai pergi meninggalkan tanah haram. Wa istahabbu fihi siyam, sehingga dianjurkan di bulan tersebut untuk berpuasa. Wa fihi yaumu Asyura, dan di dalamnya ada ya, yaumu Asyura. Yaumu Asyura itu apa jamaah? Kenapa disebut dengan yaumu Asyura? Asyura itu dari kata apa? Asyrah. Asyir, apa asyir? 10, karena ini memang tanggal 10 Muharram. Wa huwa yaumun min ayyamillah, dan itu masuk di antara hari-hari Allah Jalla wa Ala. Ya. Banyak masalian ketika kita ya, memasuki bulan Muharram, pertanyaannya, amal apa sajakah yang dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya? Apa jemaah? Nah, ini penting ilmu jemaah. Karena ketika kita nggak tahu ketika masuk Ramadan apa yang kita lakukan, ketika masuk bulan Muharram apa yang kita lakukan, dengan sebab kita tidak mengetahui ilmunya, akhirnya apa jemaah? Bulan ini akan berlalu sebagaimana bulan yang lainnya. Padahal ini bulan-bulan istimewa. Maka ikhwanu khadfillah, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Muharram, yang pertama, nastaqbiluhu bitaubati ilallahi azza wajalla. Pertama jamaah, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Fa innahu bidayatu amin jadid wa ala amalik syahidun. Karena jemaah, bulan ini merupakan bulan permulaan dari tahun baru, dan ia akan menjadi saksi terhadap amal yang kita kerjakan. Jadi ingat jemaah,
waktu-waktu yang berlalu pada diri kita, ingat ini semua kelak akan menjadi saksi. Jangan dikira hari ini jamaah berlalu berapa menit, berapa jam. Kemudian jangan sampai kita beranggapan waktu-waktu ini tidak akan menjadi saksi bagi kita, akan menjadi saksi. Ya Allah, si fulan di tanggal sekian, waktu sekian misalkan, dia bermaksiat, ya Allah akan menjadi saksi jamaah. Maka ingat pun apa? Jadilah Anda hidup di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Artinya apa jamaah? Kita harus hati-hati. Jangan apa? Jangan membuang-buang waktu. Karena waktu itu sangat berharga. Dan waktu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita sekalian. Akan jamaah sekalian, di antara sesuatu yang akan ditanyakan kepada seorang hamba ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, apa jamaah? Tentang umur. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Jadi kedua kaki anak Adam jamaah tidaklah akan bergerak kelak di hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 hal. Di antaranya apa? An umrihi, tentang umurnya. Sekarang umur kita sudah berapa tahun? Maka semuanya akan ditanya oleh Allah. Sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, akan ditanya oleh Allah. Jangan dikira umur yang sudah berlalu kemudian tidak akan ditanya oleh Allah, akan ditanya. Dan kira-kira jamaah, sudahkah kita mempersiapkan jawabannya? Ya Allah, tanggal sekian anak sedang seperti ini. Kira-kira jamaah, sudahkah diperinci jawaban kita? Nah, ini pertanyaan. Kalau tidak, ya, antum persiapkan mulai sekarang jemaah. Persiapkan mulai sekarang. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yauma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'hu. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Sehingga Allah Jalla wa Ala akan menghapuskan kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya. Pada hari jamaah sekalian, apa? Allah Jalla wa Ala khizyun Allah tidak akan surat At-Tahrim ya. Yuhzilahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Tahrim ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Sehingga masalahnya ikhwan wa akhwati fillah, ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian hendaknya setiap kita memperbanyak bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Pertanyaan, apa bedanya tobat dengan istighfar? Apa bedanya tobat dengan istighfar? Istighfar itu lebih khusus untuk apa? Menutupi aib. Kalau tobat lebih khusus untuk pengampunan dosa. Tapi dari sisi konsekuensi ya hampir sama. Ya, artinya jamaah agar Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan masalahnya
Taubatus sadiqu minadz-dzunubi kulliha la yuridu bihal 'abdu illa wajhallah. Ya. Jadi tobat yang sahih, tobat yang nasuha itu jamaah adalah seorang yang dia bertobat kepada Allah ya, semata-mata apa? Karena memang mengharapkan itu Allah. Bukan karena dorongan orang, bukan karena ingin disanjung dan dipuji oleh manusia, bukan. Dia murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tobat yang benar dan tobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuridu an yauda ila dzamba abada. Jadi dia memiliki azam yang kuat untuk apa? Untuk tidak kembali mengulanginya. Ya. Sehingga masalah yang tobat itu memiliki syarat-syarat. Berapa syaratnya? Ada berapa? Ada 6. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ketika waktu tobat masih diterima. Jadi tobat itu dilakukan ketika waktu tobat masih diterima. Kapan ya, Mak? Ketika ruh belum sampai ke tenggorokan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Yang ketiga, sebelum Allah menimpakan azab pada suatu kaum. Karena ketika Allah sudah menimpakan azab pada suatu kaum, maka tatkala itu apa? Ditutup pintu tobat. Contoh seperti ketika Allah ingin mengazab kaum Nabi Nuh. Maka ketika mereka ingin bertobat sudah nggak bisa. Sudah tidak bisa. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang keempat, menyesal. Yang kelima, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang keenam, ketika maksiat tersebut terkait dengan anak Adam, maka wajib apa? Enggak. Ketika maksiat itu terkait dengan anak Adam, maka wajib minta dihalalkan. Kalau misalkan kesalahannya berupa misal menjelek-jelekan, menggunjing, menggibah misalkan, maka cara tobatnya bagaimana? Minta maaf. Kalau gibahnya jamaah sudah sampai ke orangnya, jelas antum wajib datang ke rumahnya, datangi orangnya, minta maaf. Tapi kalau gibahnya belum sampai ke orangnya, bagaimana jamaah? Dilihat kondisi. Kalau dengan didatangi orangnya kemudian dia sebutkan gibahnya dan tidak timbul masalah, silakan, tidak masalah. Tapi kalau seandainya misalkan dengan disebutkan gibah tersebut kok justru memperkeruh masalah, nggak perlu. Cukup kita tobat dengan Allah, kemudian kita sebutkan kebaikan orang yang digibahi di tempat yang kita menggibahnya. Ya, ini cukup. Kemudian jemaah yang kedua, kalau maksiatnya terkait dengan mengambil harta orang lain, maka cara tobatnya harus dikembalikan. Apakah harus disebutkan namanya? Nggak perlu. Yang penting harta itu sampai ke tangan pemiliknya. Antum bisa minta tolong ya, atau tanya nomor rekeningnya, kemudian antum kirim, selesai. Karena ingat jemaah, kalau seandainya misal perkara seperti ini belum diselesaikan di dunia, nanti kelak di akhirat akan diselesaikan. Dan kalau misalkan seorang hamba masih ada sangkut paut dengan hak anak Adam, maka dia jemaah akan dicegah untuk masuk surga sampai urusannya diselesaikan dulu. Walaupun hanya misalkan 500 perak, walaupun hanya 1000 perak, apalagi sudah ratusan ribu, apalagi sudah jutaan. Tentu jemaah ini akan menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam surga. Orang yang mati syahid jemaah, apa alasannya? Surga. Tapi mereka dihalangi masuk surga gara-gara apa? Hutang. Sampai hutang itu diselesaikan. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka ingat segera bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Dosa sebanyak apapun jemaah, mahma kathurat wa tanawa'at, walaupun banyak dan beraneka ragam, ketika kita misalkan tobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha dan tadi terpenuhi syarat tobatnya, maka jemaah, apakah dosa tersebut akan diampuni oleh Allah? Akan diampuni, sahih jemaah. Sehingga tidak ada celah bagi kita kecuali banyak tobat. Karena kita manusia, tempat salah dan dosa. Dan dengan tobat itu jemaah, segala kesalahan yang
pernah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah. Nabi mengatakan at-taibu kaman la dzamba lahu. Jadi orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sahih. Sehingga ingat ya, tidak boleh kita mencela orang yang bertobat, tidak boleh kita merendahkan orang yang sudah bertobat, nggak boleh. Oh, kamu itu dulu mantan pelacur, kamu itu dulu mantan pencuri, nggak boleh jemaah. Kalau kita misalkan menghina dia jemaah, Nabi mengatakan at-taibul kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Gitu pula jemaah kalau misalkan kita mencela dia, belum tentu ketika misalkan kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, kita bisa tobat seperti dia, belum tentu. Di zaman Rasulullah jemaah, ada seorang wanita berzina. Wanita berzina. Dia datang ke Nabi jemaah minta dihukum rajam. Kata Nabi, "Oh, mungkin kamu keliru. Suruh pulang." Kemudian datang lagi. Dia menyampaikan, "Oh ya Rasul, saya berzina." Oh, kamu kan barangkali kamu lupa. Terus Nabi nggak semuanya masalahnya. Sampai akhirnya dia merengek ingin ditegakkan hukum had. Akhirnya ketika dia mengatakan bahwasanya benar-benar berzina, apakah Nabi langsung merajam? Tidak. Nabi menunggu sampai bayinya lahir. Setelah lahir ternyata dia datang lagi, ingin segera dirajam. Memang benar taubat nasuh aja. Apakah langsung dirajam? Tidak. Disuruh nyusui dulu, masya Allah. Itu indah jemaah. Islam itu indah. Baru ketika sudah selesai waktu menyusui bayinya, baru ditegakkan hukum had. Ya. Dan ketika rajam, ternyata darahnya muncrat ya, sehingga mengenai sebagian para sahabat. Akhirnya dicela. Akhirnya mengatakan apa? Seandainya tobatnya dia dibagikan ke penduduk Madinah, lakafat, sungguh sudah mencukupi mereka. Bayangkan. Jadi memang nggak boleh jemaah. Kalau orang sudah bertobat, maka ingat mereka saudara kita. Tidak boleh dicela. Ya. Di antara kita sekali jemaah nggak ada yang maksum. Sampai pun misalkan kita melihat seseorang dohirnya sempurna, kalau dikorek-korek jemaah pasti ada aibnya. Ya. Maka nggak boleh merendahkan orang, nggak boleh. Kalau ada aib misalkan, tugas kita itu justru wajib untuk menutupi. Kecuali orang yang dikecualikan, itu beda. Tapi sama muslim ingat, ya, harus menutupi aib sesama muslim yang lain. Itu penting. Itu macam masalah bulan Muharram merupakan bulan yang amal ibadah akan dilipat gandakan, atau amal ibadah akan dalam artian sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau misalnya seorang masuk bulan Muharram kemudian dia bergelimang dalam perbuatan dosa, dijamin dia malas beribadah. Kenapa jemaah? Tidak akan bertemu kemaksiatan dan ketaatan dalam satu waktu. Maka orang yang maksiatnya jalan, dijamin ketaatannya malas. Sorry. Nggak ada orang yang lagi nyuri kemudian baca bismillah. Orang berzina kemudian dengar adzan, oh nanti dulu, saya sholat dulu. Sulit jemaah. Karena memang gak ketemu. Maka kalau kita masuk bulan Muharram, ternyata kita bergelimang dalam perbuatan maksiat, dijamin orang seperti ini akan malas ibadah. Maka ingat, agar kita bisa semangat ibadahnya di bulan Muharram, hendaknya jamaah kita awali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, yang kedua, bermuhasabah. Ini penting. Introspeksi diri. Jamaah sekalian, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Maka ingat jemaah, hari ini misal sudah berapa banyak maksiat yang kita kerjakan? Sudah berapa banyak kita menyakiti orang? Sudah berapa banyak kita melihat hal-hal ini yang diharamkan oleh Allah? Kalau ternyata misalkan kita banyak berbuat maksiat,
maka hendaknya besok jangan sampai seperti itu lagi jemaah. Maka disinilah pentingnya untuk apa? Bermuhasabah, menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Jemaah sekalian, ketika diri kita misalkan menghisap, kira-kira jemaah antara kebaikan kita dan keburukan kita, kira-kira jemaah mana yang lebih banyak? Keburukan, sahih. Keburukan, sahih. Kita nggak pungkiri jemaah. Kenapa? Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti berbuat salah. Pasti jemaah. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat kepada Allah. Bahkan Muhammad bin Wahsi mengatakan, "Lau kana litunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Seandainya dosa itu ada baunya jemaah, niscaya tidak ada seorang pun yang apa? Mau duduk dengan kita, nggak ada. Kenapa? Saking banyaknya aib. Saking banyaknya maksiat yang kita lakukan. Belum kesalahan dengan misalkan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan tetangga. Banyak yang jamaah sekalian kalau kita mau menghisab. Makanya kenapa kita itu tidak boleh mentazkiyah diri sendiri, mensucikan diri sendiri. Kenapa? Kita itu jamaah belum pantas. Kenapa? Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka hisab, ya, hisab diri kita. Ya. Dan jamaah sekalian, anna muhasabatan nafsi tanqasimu ila salasati aqsam. Jadi muhasabah diri itu jamaah ada 3 macam. Yang pertama muhasabatun qabla amali. Bermuhasabah sebelum melakukan amalan. Bagaimana caranya jamaah? Antum timbang-timbang dulu. Antum mau berbuat seperti ini misalkan, kira-kira maslahat dan mudaratnya lebih banyak mana? Biar apa? Biar tidak gegabah. Ingin berucap, kira-kira ucapan ini mendatangkan manfaat atau justru sebaliknya? Maka dihisap dulu, diintrospeksi terlebih dahulu. Ini pertama. Yang kedua masalahnya muhasabatun athna al-amal. Bermuhasabah ketika sedang melakukan suatu amalan. Bagaimana caranya? Jaga amalan kita agar apa? Tetap ikhlas karena Allah. Karena kalau misalkan jemaah, ketika kita beramal, misal ibadah, ketika sedekah, ketika apa? Puasa. Ternyata di tengah-tengah kita sedang beramal, niat kita rusak. Sedekahnya agar disanjung dan dipuji oleh manusia, salatnya agar disanjung dan dilihat oleh manusia misalkan. Maka kira-kira amal yang kita kerjakan sia-sia atau tidak jemaah? Sia-sia. Maka muhasabah di tengah kita melakukan suatu amal itu penting. Yang ketiga jemaah muhasabatun ba'dal amali. Bermuhasabah setelah kita mengerjakan suatu amalan. Ya. Ustaz, apakah ketika seorang sudah beramal kemudian amal itu bisa dibatalkan? Jadi tidak jemaah? Bisa. Apa yang bisa membatalkan amalan jemaah? Setelah amal itu dikerjakan. Pertama, sum'ah. Ada seorang misalkan di malam hari dia tahajud, nggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Pagi hari dia cerita. Apa tujuannya? Agar disanjung dan dipuji. Maka jamaah sekalian, dengan sum'ah ini salat tahajud kita dibatalkan oleh Allah. Begitu pula dengan mengungkit-ungkit pemberian. Ada orang jamaah, dia bantu orang lain, tetapi selalu diungkit-ungkit. Kalau misalkan dia ada sesuatu yang mungkin menyinggung dirinya, diungkit-ungkit. Oh, kamu kan dulu yang sering saya beli ini. Maka jamaah, mengungkit-ungkit ini jamaah bisa membatalkan sedekah yang sudah pernah kita berikan. Nah, maka ingat muhasabah setelah amalan itu jaga agar tidak sum'ah, agar tidak mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Itu penting. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Muharram, yang ketiga al-iktsaru minas syiyam, memperbanyak puasa.
Jamaah sekalian, puasa ini maksudkan itu puasa apa jamaah? Puasa mutlak secara umum. Maka silakan baik kita sekalian dibolehkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram tanpa mengkhususkan. Ada yang dikhususkan nanti. Tapi perintah memperbanyak ini jamaah bentuknya umum. Dan ini untuk puasa mutlak. Apa dalilnya? Dari Abu Hurairah beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'in, Nabi pernah ditanya, ayyu salati afdal ba'dal maktubati? Ya Rasulullah, salat apakah yang paling utama setelah salat wajib? Wa ayyu siyami afdal ba'da syahri Ramadan? Dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan? Faqal, maka beliau menjawab, afdalu salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil laili. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat di pertengahan malam. Atau salat salat lail seperti itu. Wa afdalu siyami ba'da syahri Ramadan. Dan seafdal-afdalnya puasa setelah puasa Ramadan, siyamu syahrillahil Muharram. Puasa di bulan Muharram. Dan ini jemaah puasa yang sifatnya umum. Sifatnya umum, yaitu puasa mutlak. Ya, sehingga jemaah hadal hadis sarihun fi anna afdhala ma yatatawwa'u bihil muslim min siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Nah, sehingga hadis ini sangat jelas, sangat tegas menunjukkan bahwasannya seafdol-afdolnya puasa sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian jemaah sekalian, di antara amalan yang sangat dianjurkan yang keempat, al-hadaru minal wuqu'i fil ma'asi wa tunub. Berhati-hati agar tidak terjatuh di dalam perbuatan maksiat. Ini penting. Jemaah sekalian, ketika seorang berbuat maksiat di bulan Muharram dengan selain bulan Muharram, pertanyaannya, apakah kualitas azabnya akan sama? Sama tidak jam? Beda, sahih, beda. Dari sisi kuantitas sama tidak? Kualitas beda, kuantitas sama tidak? Hah? Kalau kuantitas sama, dicatat satu keburukan. Tapi kualitas azab akan dilipat gandakan, beda. Kalau kebaikan beda jam. Kalau kebaikan itu apa jam? Dilipat gandakan kualitas dan kuantitas. Orang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10. Plus dilipat gandakan apa? Kualitasnya. Tapi kalau keburukan tidak. Keburukan itu yang dilipat gandakan hanya apa? Hanya kualitas azabnya. Dan inilah menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Artinya gini ya, ada seorang berbuat maksiat di selain bulan Muharram, kualitas azabnya akan berbeda. Bagaimana gini jemaah? Ada seorang berzina dengan wanita tidak beres, misalkan. Dengan berzina dengan istri tetangga, misalkan. Mana lebih parah? Berzina dengan istri tetangga lebih parah. Ada anak muda berzina dibandingkan dengan kakek-kakek yang berzina, mana yang lebih parah azabnya jemaah? Kakek-kakek yang berzina. Sahih? Ada orang miskin sombong dengan orang kaya sombong, mana yang lebih parah? Miskin sombong lebih parah jemaah. Makanya di antara faktor yang bisa menyebabkan kualitas azab itu dilipat gandakan oleh Allah, di antaranya jemaah, ketika seseorang melakukan suatu kemaksiatan di waktu-waktu yang apa? Waktu-waktu yang utama. Di waktu-waktu yang utama. Contohnya di bulan Ramadan misalkan. Di bulan Muharram. Dia berbuat maksiat, maka tatkala itu jemaah azabnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Sahih. Itu pula gini, ketika faktor pendorong kita untuk berbuat maksiat itu sedikit, kok ternyata apa? Dia berbuat maksiat, ini lebih parah. Jadi gini, orang miskin itu jemaah untuk sombong faktornya sangat apa? Sangat kecil. Orang kaya sombong faktor pendorongnya besar.
Jadi kalau faktor pendorongnya kecil kok justru dia berbuat maksiat, ini lebih parah dosanya jemaah. Lebih parah. Lebih parah. Begitu pula terkait dengan waktu, dengan tempat, itu juga pengaruh. Sehingga artinya jemaah sekalian, ketika seorang berbuat maksiat di bulan Muharram, akan Allah lipat gandakan kualitas adabnya. Sehingga hendaknya kita berhati-hati agar tidak jatuh dalam perbuatan maksiat, sekecil apapun bentuknya. Karena ingat jemaah sekalian, sifat seorang mukmin dan mukminah itu, kata Abdul bin Mas'ud, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Jadi seorang mukmin itu dia melihat dosa-dosanya seolah-olah dia sedang duduk di kaki gunung. Ya khafu an yaqa'a alaihi, dia takut dan khawatir kalau gunung tersebut akan menimpa dirinya. Maka sifat seorang mukmin itu tidak perlu mudah-mudahan. Ngobrol bareng dengan wanita yang bukan mahramnya, duduk bareng berdua-duaan. Itu bukan sifat seorang mukmin. Bukan sifat seorang muslim. Muslim itu jemaah menjaga diri. Dia tahu aturan. Ini dibolehkan, ini dibolehkan. Ya. Jangan semua semua dihalalkan oleh dirinya. Nggak boleh. Ada aturan-aturannya. Kalau ingin bebas, kelak nanti di surga jemaah. Anda ingin bebas, silakan nanti kelak ketika di surga. Dunia itu jemaah masih banyak aturan-aturannya. Capek kita jemaah, capek. Tapi ingat, capeknya kita di dunia akan dibalas oleh Allah dengan surga. Nah, kalau antum ingin surga, jangan berleha-leha, jangan banyak santai-santai. Datang majelis ilmu, sampai pun malam hari datang. Kenapa? Kita berharap surga. Kita jamaah sekalian, puasa, sholat, apa harapan kita? Surga, gak ada yang lain. Kalau harapannya dunia akan hilang jemaah. Kita semua berharap surga. Maka fastabiqul khairat. Jangan banyak menunggu. Kenapa? Umur kita semakin habis. Jangan ketika sudah saatnya roh kita dicabut baru kita mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya tidak banyak beramal soleh? Rugi jemaah. Fastabiqul khairat. Jangan banyak nunggu. Tapi apa? Harus perbanyak amal soleh. Apapun amal soleh yang bisa kita kerjakan. Itu penting. Prinsip kita harus seperti itu jemaah. Kemudian masalah yang di antara amalan yang lain yang penting untuk kita amalkan di bulan Muharram, Siyamu Asyura. Puasa di tanggal 10 Muharram. Rasulullah beliau bersabda, man shama Asyura ghufira lahu sanatun. Barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura, bulan 10 Muharram, maka akan diampuni dosanya 1 tahun. Wasyamu yaumu Asyura inni ahtasibu Allahi jalla wa ala an yukaffira sanatan lati qablahu. Puasa di tanggal 10 Muharram, saya berharap Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Maka ingat, fahris ahil habib ala siyami hadal yaum. Maka hendaklah kita bersemangat untuk berpuasa di hari ini. Falaqad kana Rasulullah SAW, dan sungguh Rasulullah SAW yatakharra siyama yaumi Asyura, beliau sangat antusias untuk menjaga puasa di tanggal 10 Muharram. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, ma ra'aitun nabiyya, saya tidak pernah melihat Nabi yatakharra siyama yaumin, beliau berusaha untuk melakukan puasa di satu hari, faddalahu ala ghairi, yang beliau lebih mengutamakan daripada hari yang lain, illa hadal yaum, kecuali di hari ini. Hari apa jemaah? Yaumu Asyura. Yaumu Asyura. Jadi ingat, hendaknya kita berusaha untuk puasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian yang keenam, siyamu yaumit tasi' minal ashir, berpuasa di tanggal 9 Muharram. Laqad aziman Nabi SAW ala saumit tasi' minal ashir. Nabi sungguh pernah berkeinginan kuat, beringinan kuat untuk apa? Puasa di tanggal 9 Muharram. Jadi puasa tanggal 9 dengan 10 Muharram. Di mana hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan,
Sama Rasulullah sallam yauma Asyura, Nabi puasa di tanggal 10 Muharram. Wa amara bi siyami, maka beliau memerintahkan untuk ya puasa. Kalau maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumu tu'adzimuhu al-yahudu wa nasara." Ya Rasulullah, hari ini atau hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallahu sumnat tasi." Ya. Fa idza kana al-'amul muqbil, ya. Jika tahun yang akan datang, insyaallah kata beliau, saya akan puasa di tanggal 9 Muharram. Ya, ternyata jamaah ya, tidak sampai beliau puasa sudah diambil atau sudah ya wafat. Ya. Sehingga artinya jamaah beliau punya keinginan tetapi tidak tercapai. Nah, sehingga di antara hal yang disunahkan, kalau antum ingin puasa di tanggal 10 Muharram, maka sunnah untuk mengawali puasa di tanggal 9 Muharram. Apa hikmahnya jemaah? Apa hikmahnya? Untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka berpuasa di bulan di tanggal 10 Muharram saja. Maka dalam rangka untuk menyelisih mereka, hendaknya puasa di tanggal 9 Muharram. Jemaah bertanya gini. Kalau misalkan 10 Muharram bertepatan dengan hari Sabtu, bolehkah antum puasa? Karena larangan puasa tanggal di hari Sabtu. Boleh tidak jemaah? Boleh tidak puasa antum dalam artian hari Sabtu kebetulan pas tanggal 10 Muharram? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena larangan puasa di hari Sabtu itu kalau mengkhususkan, itu nggak boleh. Tapi kalau bertepatan dengan hari yang lain, contoh misalkan bertepatan dengan puasa Ramadan, ya tidak masalah. Bertepatan dengan puasa qadha, ya boleh, tidak masalah. Tapi kalau mengkhususkan maka tidak diperbolehkan. Jadi beliau bersabda, "Sumu tasi", berpuasa di tanggal 9, wal ashir, dan tanggal 10. Wa khaliful yahud, dan selisilah orang-orang Yahudi. Baginya puasa di tanggal 10 Muharram itu yang paling afdal. Pertama, puasa tanggal 9, 10. Ini paling afdal. Kalau nggak bisa, tanggal 10 boleh, nggak masalah. Kalau misalkan jamaah tanggal 9, 10 nggak sempat, bolehkah diganti 10, 11? Boleh. Kalau tiga-tiganya boleh tidak? 9, 10, 11 boleh tidak? Syekh bin Bas mengatakan semuanya baik. Semuanya baik. Ini kata Syekh bin Bas rahimahullahu jalla wa ala. Tapi paling afdolnya 9 dan 10 ini paling afdol. Kalau enggak mampu ya sudah, tanggal 10 Muharramnya ini tidak masalah. Bagaimana masalah di antara amalan yang sangat dianjurkan yang ketujuh, iftaru shaimina wala siyama fi yaumi Asyura. Memberikan buka puasa untuk orang-orang yang puasa di tanggal 10 Muharram. Ya. Karena ingat jemaah, pahala memberikan buka itu apa? Seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka kalau antum ingin mendapatkan pahala puasa Muharram tidak hanya dari satu orang, silahkan berikan iftar untuk orang-orang yang puasa di tanggal 10 Muharram. Tidak harus dengan makan berat. Antum mampunya misalkan dengan air putih, silakan, tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting intinya memberikan iftar seperti itu. Memberikan iftar atau buka puasa, ya, iftar. Yang punya masalah lihat. Amalan yang lain. Da'watun nasi wa tadhkirihim bi siyami hadzal yaum. Mengajak orang dan mengingatkan mereka untuk berpuasa di di tanggal 10 atau 9, 10 Muharram. Ya. Ajak mereka juga, ingatkan. Nah, sehingga kalau antum misalkan ada grup, share. Ya, mulai anjuran-anjuran puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan ini termasuk amalan yang sangat afdal. Amalan yang sangat dianjurkan ya, oleh Rasulullah SAW, mengajak orang-orang untuk memperbanyak puasa atau melakukan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, sehingga ingat
Ikhwan wa akhwati fillah, ya, banyak ya, melakukan suatu amal kebaikan karena ingat bulan ini bulan yang istimewa. Bahkan jamaah, amal-amal ya, kebaikan, amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan ini akan Allah lipat gandakan. Ya. Sehingga jangan sampai kita menggunakan waktu-waktu ini justru untuk bermaksiat kepada Allah, atau mungkin kita buang sia-sia, jangan. Ya. Karena ingat setahun cuma satu kali. Setahun cuma satu kali, maka jangan disia-siakan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian Mas, ini mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Baik, silakan beri pertanyaan. Kami sampaikan kembali informasi yang di awal kami sampaikan untuk jemaah bisa melakukan pertanyaan melalui mikrofon dan jemaah bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang sudah tercantum di sebelah kanan layar. Setelah tanya jawab terakhir ada dari Dr. Nanti untuk jemaah yang ada pertanyaan akan mendapatkan hadiah berupa buku yang sudah dibaca. Demikian informasi dari kami, dipersilakan untuk jemaah yang mau melakukan. Ya, fadhol. Sebagian orang sebagai muslim waktu malam bersengaja untuk berkumpul, namun mereka tidak berwasiat dan berkumpul dengan keluarga, karena mungkin itu karena ada kesempatan apa itu bisa kedua sebagai muslimin tidak sengaja berkumpul di hari raya umat yang lain. Apakah libur sudah libur ya, kaum muslimin sengaja berkumpul dan keluarganya hanya sekedar berkumpul silaturahmi, apakah itu juga bisa dengan Ikut merayakan. orang lain? Wa jazakumullahu khairan katsiran barakallahu fikum. Ya, jamaah sekalian, ada dua pertanyaan. Ada sebagian keluarga ketika bertepatan di tanggal 1 Muharram mereka sengaja kumpul. Mereka sengaja kumpul, atau ketika misal hari raya ya, non muslim mereka juga berkumpul sengaja. Apakah bentuk perkumpulan seperti itu termasuk dalam artian ya, syiar atau ikut meramaikan? Jawabannya iya jamaah. Ini ikut meramaikan. Ikut meramaikan. Karena ngapain dia kumpul? Kok pas harinya ketika 1 Muharram? Kan kumpul ada waktu yang lain. Kenapa? Kok pas dikhususkan di 10 di 1 Muharram? Itu kan ada masalah. Berarti kumpulnya dia ingin merayakan. Merayakan sesuatu yang memang jamaah tidak ada tuntunannya, maka nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kalau ingin kumpul ya silakan, jangan ditentukan waktunya. Kecuali gini jamaah, kebetulan ketika itu misalnya pulang kampung, akhirnya apa? Kumpul-kumpul saja. Jadi faktor pendorongnya bukan 1 Muharramnya. Tapi kalau faktor mendorong 1 Muharram, kemudian dia kumpul, nah ini nggak boleh. Kenapa? Dia sudah menentukan waktu khusus untuk kumpul-kumpul. Atau misalkan tadi ya, dia kumpul-kumpul pas hari raya mereka. Maka perbuatan seperti itu termasuk mendukung, merayakan, meramaikan. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Jadi ikut meramaikan itu sudah apa? Mendukung ya. Ada sebuah lokalisasi. Misal antum ikut meramaikan dengan berjualan di situ, boleh tidak jamaah? Boleh tidak? Nggak boleh. Ya. Tapi kalau antum jualan bertepatan dengan hari raya mereka, boleh tidak? Bertepatan dengan hari raya mereka, boleh tidak jualan? Ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Karena nggak ada unsur mendukungnya. Karena memang ya
mau hari raya mereka ya tetap kita jualan apa? Jualan sembako. Mau hari raya mereka ataupun tidak, ya tetap mereka juga makan nasi. Tapi kalau sengaja dia jualan di tempatnya mereka, ya jelas itu namanya ikut meramaikan. Ikut meramaikan sama halnya mendukung. Ikut kumpul-kumpul pas hari raya mereka sama halnya mendukung. Maka tidak dibolehkan. Ikut kumpul-kumpul pas acara di mana mereka banyak merayakan, kita juga kumpul-kumpul di rumah, sama halnya ikut meramaikan dan mendukung. Maka wallahu alam jemaah tidak dibolehkan, ya tidak diperbolehkan. Ya. Maka isi hari-hari ini jemaah yang dianjurkan untuk apa? Yang dianjurkan adalah untuk apa? Memperbanyak amal ibadah. Silakan baca Quran, muhasabah diri, misalkan tidak masalah. Tapi nggak perlu ada ritual khusus seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan yang masuk, yang pertama, apakah yang telah rutin melakukan puasa Daud ketika tanggal 10 tiba itu waktu pas? Ya. Pas waktu bukanya. Ya. Itu apakah mendapat keutamaan yang sama dia memberi dosa-dosa selama 1 tahun tersebut, atau apakah perlu kita juga puasa di tanggal 10 tersebut? Ya karena pas 10-nya itu waktunya bukanya gitu ya. Ya. Pertanyaan gini jamaah sekalian, ketika seseorang biasa Daud, apakah boleh baginya untuk menambah puasa yang lainnya? Ya. Ini silang pendapat jamaah. Sebagian ulama mengatakan apa? Enggak boleh. Kalau sudah Daud maka jangan ditambah dengan puasa sunnah yang lain. Kenapa? Karena seorang sahabat, siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Karena beliau seorang, masya Allah, hadisnya banyak plus seorang ahli ibadah. Dan beliau pernah dikritik oleh istrinya. Kenapa? Banyak sholatul lail sehingga istrinya apa? Seolah-olah seperti diabaikan, diprotes. Ya. Maka suami hati-hati ya, jangan sibuk ibadah kemudian istrinya dicuekin, jangan. Dan beliau jemaah pernah ya datang ke Rasulullah minta izin untuk puasa terus menerus. Tapi Nabi menyarankan ya kamu puasa saja Senin Kamis. Enggak, Nabi masih kuat. Ya sudah 3 hari saja setiap bulan. Oh masih kuat oleh Nabi. Akhirnya apa? Terakhir apa? Ya sudah puasa Nabiullah Daud. Sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Dan setelah itu zaman Nabi tidak membolehkan yang lainnya. Maka para ulama kita mengatakan, oh berarti paling puncaknya adalah Daud. Kalau sudah Daud berarti jangan ditambah dengan yang lain. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As dilarang. Dilarang jemaah. Cuma walau alam ada akwal atau pendapat dari sebagian ulama dilihat puasanya. Kalau misal jamaah dengan dia puasa Daud dan menambah puasa yang lain, kok puasa ini bisa merusak Daudnya, maka jangan. Jangan. Tapi kalau misalkan jamaah dengan menambah dari puasa Daud dan puasa ini tidak merusak Daudnya, maka boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Contoh gini, yang bisa merusak itu kalau puasa itu memang berulang-ulang setiap pekan. Contohnya apa? Senin Kamis itu bisa merusak. Kalau misalkan di sudah Daud diganti dengan Senin Kamis juga, bisa berubah tidak? Bisa berubah. Maka yang seperti ini wallahu alam nggak bisa digabung. Tapi kalau misalkan dengan puasa Asyura dan ini setahun cuma sekali, insya Allah nggak masalah. Artinya kalau misalkan apalagi gini ya, bertepatan dengan apa? Dengan pas puasanya. Misalkan pas 10 Muharram dia puasa. Maka gabung niat puasa Muharram, 10 Muharram dengan puasa puasa Asyura. 10 Asyura. Atau misalkan gini jemaah, ternyata dia bertepatannya di tanggal 9-nya. Tanggal 9. Ya. Apakah boleh bagi dia kemudian dia puasa di tanggal 9 niatnya apa? Puasa Tasu'a. Plus puasa Daudnya. Digabung boleh tidak? Boleh. Kemudian besoknya puasa lagi tidak? Puasa lagi tidak ya, Mas? Sebagian ulama tetap membolehkan. Tapi kalaupun seandainya misalkan dia memilih tidak berpuasa, kenapa? Berkeyakinan kalau sudah Daud nggak boleh puasa yang lain. Apakah dia dapat pahalanya? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat pahalanya. Kenapa? Karena memang ada uzur seperti itu. Nah, sehingga artinya cuma silahkan ya. Boleh puasa tanggal 9-nya dengan digabung niatnya dengan puasa Tasu'a plus puasa Daud. Nanti 10-nya ya boleh dia buka, enggak masalah.
dan tetap insya Allah dia mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena ada uzur seperti itu. Kalaupun dia puasa, boleh tidak jamaah? 9, 10, boleh tidak? Insya Allah boleh, nama masalah. Ini babnya wasi, babnya luas. Insya Allah diperbolehkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Ustaz, mohon bisa diulangi apa artinya istighfar dan taubat. Ya jamaah sekalian, istighfar dan taubat itu hampir sama, cuma ada perbedaannya. Perbedaannya tadi, kalau taubat itu lebih khusus untuk kalau taubat itu lebih khusus untuk pengampunan dosa. Tapi kalau istighfar lebih khusus untuk menutupi aib. Maka orang yang banyak istighfar, Allah tutupi aibnya. Makin jemaah. Ketika hari ini tetangga antum masih menghormati, istri antum masih menghormati, mungkin karena istighfar antum. Habis sholat antum istighfar. Dikit pagi petang juga ada istighfarnya misalkan. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu mungkin sebab istighfar antum, orang-orang masih muliakan kita. Coba kalau Allah sudah buka aib kita, ya, jatuh harga diri kita jemaah. Nah maka banyak istighfar agar Allah menutupi aib kita seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, pertanyaan ya Mas Ali ya. Udah ya. Ada lagi? Oh ya, fadhal. Iya. Kalau istighfar dipisahkan itu kan hanya minta maaf. Itu kalau sesama manusia kan kata-katanya saya minta maaf. Tapi ada kalau kepada Allah kan dengan kalau dipisahkan dengan taubat, itu gimana letak minta maafnya atau mohon maafnya kepada Allah? Kalau bisa dipisahkan. Tapi kalau memang dilakukan kan istighfarnya ya astagfirullah disambung yang uraian untuk yang yang pertama. Yang kedua, untuk tidak dianjurkan puasa bulan Rajab itu hanya khusus bulan Ramadan, bulan Muharram atau bulan-bulan yang lain juga tidak dianjurkan. Iya. Puasa bulan hari Sabtu ya. Ya. Nah. Ya, jamaah sekalian, pertama terkait tentang apa namanya? Apa ya? Tadi kalau istighfar minta maaf kepada manusia itu kan saya minta maaf. Tapi kepada Allah kan namanya astagfirullahaladzim. Nah, tadi kalau dipisahkan dengan tobat tadi, dan dalam tobat itu tidak ada rincian mohon ampun. Yeah. Itu letaknya di mana? Ya gini ya Mas lihat. Istighfar itu lebih khusus masuk ke zikir ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini istighfar. Makanya di antara doa Nabi Nuh apa? Faqul tastaghfiru rabbakum apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nuh mengatakan pada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan air hujan untuk kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan apa? Memperbanyak harta dan anak keturunan. Waj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah akan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Maka di antara faidah istighfar itu jemaah atau taubat akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat dan alam barzah. Ya. Ini istighfar dengan apa? Zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Adapun taubat itu jemaah akan diterima oleh Allah ketika mewujudkan 6 hal tadi. Pertama ikhlas. Yang kedua, taubat itu dilakukan ketika waktu taubat masih diterima. Yang ketiga, dia meninggalkan maksiatnya. Kalau misalkan dia peminum khamar, kalau ingin taubat tinggalkan, jangan minum lagi. Kemudian yang keempat, nyesel. Ya Allah, saya nyesel ya, kenapa saya minum khamar? Yang kelima, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi. Ya Allah, saya nggak akan lakukan lagi. Nah, itu tobat. Kalau tobatnya terkait dengan anak Adam, maka dia wajib minta maaf. Itu tobat. Kalau istighfar nggak seperti itu. Nah, tobat itu harus dia pernah ngomongin orang, misalnya menjelek-jelekan, datangi orang, Pak, maaf ya, kemarin saya menjelek-jelekan panjenengan misalkan. Itu tobat. Kalau istighfar nggak seperti itu. Istighfar itu dia zikir. Mengucapkan zikir astagfirullah yang dimana fungsinya Allah akan menutupi aib kita. Bukan orang menutupi aib kita, tapi Allah yang menutupi aib kita. Makanya istighfar itu punya apa? Astagfirullah.
aku memohon apa? Ampun kepada Allah, seperti itu. Maka bukan istighfar kepada manusia. Karena manusia lebih khusus minta maaf seperti itu. Wallahu taala alim bissawab. Iya. Yang kedua apa tadi? Iya, apakah larangan puasa di hari Sabtu berlaku umum? Jawabannya umum. Tapi ini ingat kalau dikhususkan. Tiba-tiba besok saya mengkhususkan puasa hari Sabtu, ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita puasa hari Sabtu bertepatan dengan puasa qadha boleh, bertepatan dengan puasa Senin Kamis boleh, bertepatan dengan puasa Asyura boleh, nggak masalah. Tapi kalau mengkhususkan itu yang tidak dibolehkan. Semua bulan. Bukan, kecuali Ramadan. Ramadan ini jelas puasa wajib, nggak masalah. Ya. Kalau bulan-bulan selain itu, maka sekali lagi kalau mengkhususkan nggak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, seseorang berutang suatu ketika yang berutang mau mengembalikan hutangnya karena sudah lama hutangnya, yang memberi hutang itu lupa kalau dia pernah menjadikan uang. Bagaimana sikap kita? Kita terima atau bagaimana? Untuk yang kedua, pada malam tahun baru mengadakan gerakan tidak keluar malam tahun baru dengan mengadakan kajian semalam suntuk. Apakah itu bisa dikatakan perbuatan kita? Pertama dulu ya. Jangan masa ada seorang datang kepada si fulan. Dia katakan bahwasanya dia punya utang kepada si fulan, tapi si fulan lupa. Ya. Oh, kayaknya anak nggak pernah ngutangin antum. Kata yang berutang, oh saya pernah berutang kepada antum misalkan. Maka sikap taruhlah si A. Sikap yang terbaik itu bagaimana jemaah? Jawabannya gini. Dalam masalah utang piutang, ya, antara yang mengklaim dengan yang dalam artian tidak mengklaim. Kalau yang mengklaim yang piutang, hukum asalnya apa? Diterima. Dia katakan, oh saya berhutang kepada antum, hukumnya diterima. Kan dia mengklaim sendiri, ikrar. Tapi kalau yang menghutangi dia mengklaim, kamu punya hutang kepada saya, lah itu jadi masalah. Maka kalau seperti itu jamaah, dia wajib mendatangkan apa? Saksi. Mana saksinya? Mana saksinya? Kalau ternyata jamaah dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya sudah. Hakim tidak bisa memutuskan bahwasanya dia punya utang kepada saya, nggak bisa. Kita bisa mengklaim dia bisa punya utang kalau kita sanggup mendatangkan saksi. Maka kalau seperti itu, yang dituduh agar terbebas bagaimana jamaah? Bersumpah, wallahi ana enggak hutang kepada antum. Maka hakim tatkala itu apa? Menjatuhkan hukuman bahwasanya dia nggak punya utang. Nah ini kalau dia mengklaim orang lain punya apa? Tanggungan kepada kita. Tapi ini orang lain mengatakan apa? Saya punya tanggungan ke antum, cuma kitanya tidak ngaku. Hukum asalnya apa? Diterima. Ya, hukum asalnya diterima. Silakan, ada masalah. Ya, makanya gini ya, kalau terjadi hutang piutang, yang terbaik itu dicatat. Ya, tidak tertayang tumbidain faktubuh, catat. Itu penting. Ya, jangan sampai berlalu satu malam ternyata hutang kita jamaah nggak dicatat. Nah, ini masalah. Wasiatkan itu juga penting ya. Agar apa ya tadi terjadi sengketa, kalau ada catatan akan terselesaikan atau ada saksi ya. Kalau tidak ada ya repot nanti ya. Kalau seperti ini jamaah, masya Allah, ini luar biasa, dia ngaku sendiri. Yang jadi masalah itu kalau nggak ngaku, ini jadi masalah. Kalau seperti ini babnya luas, mau dia memaafkan ya tentu lebih baik. Ini babnya nanti sedekah. Kalaupun dia terima ya memang dia ngaku sendiri ya. Mungkin dia yang lupa, maka silakan diterima, tidak masalah. Ya. Wallahu taala alim. Ingat doa apa? Nah, mengadakan kajian untuk tandingan ya. Biar apa? Biar bukan tandingannya, untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan maksiat. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Kenapa?
tujuannya untuk menghindari maksiat, mencegah anak-anak keluar rumah misalkan, ya, mencegah orang-orang ikut melihat acara-acara yang seperti itu misal, nah masalah. Ini bentuk pencegahan. Yang penting diisi kajiannya dengan acara-acara yang benar. Kajian tauhid, kajian fikih misalkan, silakan. Ya. Jangan sampai nanti kajiannya juga kajian yang bid'ah, yang jadi masalah. Tapi kalau kajiannya benar dan tujuannya untuk menghindarkan orang dari hal yang seperti tadi, maka tidak masalah boleh. Ya. Dan niat kita juga jelas, bukan untuk merayakannya, bukan. Niat kita apa tadi? Untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan kemaksiatan. Ya. Dan ini memang kembali kepada niat, ya, kepada niat masing-masing. Kalau memang niat tersebut itu insya Allah tidak masalah. Tapi kalau niatnya untuk merayakan, ini jadi masalah seperti itu. Wallahu ta'ala alim shawab. Ya, masalah ini pertanyaan. Ini umum ya. Kalau laki-laki gimana? Langsung, kalau laki-laki langsung gini. Oh, langsung. Oh, siap-siap ya, Mas. Antum nomornya sudah siapin? Sudah nyata belum ini yang hadir nih? Nomornya sudah. Oh, ini. Siap-siap ya. Nanti teknisnya setelah pertanyaan disampaikan ke Ustaz, nanti saya hitung 3 kali dan waktu dipersilakan itu langsung berbicara untuk melakukan panggilan. Iya, pertanyaannya, apa saja amalan sunnah dan bid'ah di bulan Muharram? Jadi mungkin sebutkan amalan sunnah dan bid'ah di bulan Muharram. Minimalnya berapa? Ini nggak ada minimalnya. Sebutkan ya pokoknya sebanyak-banyak mungkin. Fadl. Minimalnya 3 lah, minimal 3. Sunnah 3, bid'ah 3. Jadi sebelum melakukan panggilan kami sampaikan terlebih dahulu, kami hitung dahulu ya para jamaah, baru dipersilahkan untuk melakukan panggilan. Dan untuk panggilan ini silahkan menggunakan nomor WA, bukan nomor reguler, biar nanti satu dulu. Baik, kami hitung, dipersilahkan untuk siap-siap. 3, 2, 1, silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama amalan bid'ahnya bacaan soronan Ustaz. 1. Yang kedua Mandi. Contoh di tubuh suatu itu mandi di 2, 3. Mengadakan apa itu namanya melek Ustaz untuk tirakatannya. Tirakatan. 3. Ini sudah cukup 3. Tapi kalau ada lagi, barangkali ada lagi, silakan. Ngumbah, oh nah, iya. Ini sahih jamaah. Ngumbah keris sahih ini. Muharram sahih nah. Alhamdulillah jamaah. Terus? Yang bid'ah sudah nggak ada lagi. Ya, sunnahnya sudah sunnahnya. Betul. Di apa namanya Puasa. Kapan? 9 dan tanggal 9, 10. Terus? Kemudian apa itu namanya bisa memperbanyak puasa. Seperti puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa Dawud atau puasa mutlak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak sholat sahih. Terus? memperbanyak Kajian. yang sifatnya sunnah ataupun wajib Maaf. serta membaca Al-Quran. Ya, kemudian Al-Quran, tobat. Ya. Kemudian nikah butuh nggak ya? Nikah di bulan Muharram. Butuh jamaah. Kalau bisa antum nikah jamaah. Ya, bulan Muharram enggak masalah. Ya. Enggak perlu takut ya. Karena sebagian orang itu menganggap bulan ini bulan sial. Wali itu bilang, ini bulan Masya Allah mulia dianggap sial. Ya.
orang apa namanya bekerja tanggal 1 Muharram tanggal berapa yang katanya sial jemaah? Naudzubillah, ini bulan baik dianggap sial sebagian orang. Dari mana jemaah? Bahkan Nabi mengatakan apa? Ya, puasa yang afdol setelah Ramadan itu puasa Muharram. Kok sampai dikatakan bulan sial ini? Naudzubillah. Kalau ada orang mengatakan bulan Ramadan bulan sial, bagaimana coba? Ini kan parah. Ya, sehingga ingat ya, antum syiarkan, ya, sampaikan kepada orang-orang bahwa ini bulan mulia dan dia ada kesialan. Kesialan dan kebaikan dan kejelekan itu dari mana coba? Sampai ya, yang mendatangkan kebaikan keburukan semua dari Allah. Artinya gini, kalau antum ingin dihindarkan dari mudarat, dihindarkan dari keburukan, ya sudah berlindung kepada Allah, bukan karena waktu, bukan karena tempat, bukan. Nggak ada kaitannya jemaah, nggak ada kaitannya. Ya, hanya orang-orang yang tadi akidahnya rusak seperti itu. Waliyatubillah. Ya. Ya, demikian jemaah sekalian, tadi sudah tepat ya jawabannya. Mudah-mudahan antum ya murajaah terus, kemudian perbanyak ibadah di bulan-bulan ini jemaah. Kemudian ingat, ingkar mungkar semampu antum. Ingkar mungkar semampu kita seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.